Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winara Beta Delvia dari kelompok 5 pada materi pecahan desimal. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada Elsida Tetrahim Siombing, saya sendiri Winara Beta Delvia, ada Ika Cynthia, ada Nadila, dan ada Romaldus Yapto. Pada materi yang akan kita bahas ini adalah satu, pengertian pecahan desimal. Yang kedua, ada tata cara membaca pecahan desimal. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa ataupun sebaliknya. Di sini, pengertian dari pecahan desimal sendiri itu adalah pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari pembagian dari suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan sebaliknya. Nah, jadi di sini pecahan yang mempunyai penyebut khusus yaitu angka 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk menyebut ke persepuluhan, maka di belakang koma satu angka yang merupakan angka pembilang. Dan untuk penyebut perseratusan, maka di belakang koma ada dua angka yang merupakan angka pembilang. Begitupun halnya pada perseribuan dan seterusnya. Selanjutnya ada sistem bilangan. Seperti kita ketahui, sistem bilangan adalah metode yang digunakan untuk mewakili besaran dari objek-objek tertentu. Dan pecahan desimal ini termasuk ke dalam sistem bilangan. Sistem bilangan juga disebut bilangan basis 10 karena mempunyai angka 10 digit, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, 9 terakhir. Jadi, kesimpulannya, bilangan desimal adalah jenis bilangan berbasis angka 10 yang pada umumnya dituliskan dengan angka koma. Slide selanjutnya bisa kita lihat ada tata cara membaca pecahan desimal. Yuk kita simak dulu terlebih dahulu artikelnya. Artikelnya di sini ada FDI Cina atau Foreign Direct Investment atau bahasa Indonesianya investasi langsung luar negeri. FDI Cina pada bulan Februari mengalami penurunan tajam sebesar 15,8% dibandingkan tahun lalu. Pada bulan Februari, FDI hanya mencapai 5,83 miliar dolar. Kita coba ulangi lagi ya, membacanya sekali lagi, dan kita tekankan pada kata 5,83. Pecahan desimal 5,83 itu sudah benar atau belum ya? Penjelasan selanjutnya ada di slide berikutnya dan akan dijelaskan oleh Elsida Tetrahim Siombing. Silakan. Baik teman-teman, selamat siang semuanya. Saya akan melanjutkan slide untuk yang selanjutnya, yaitu tata cara membaca pecahan desimal. Nah, kita akan memperhatikan baik-baik tata cara membaca pecahan desimal, terutama pada cara membaca angka khususnya 5,83. Bagaimana sih cara membaca kalian terhadap pecahan tersebut? Ya, saya akan menjelaskan tata cara membaca pecahan desimal tersebut. Jika ada seseorang diminta membaca kalimat tersebut, bukan tidak mungkin kita mendengar seseorang akan membaca 5,83 sebagai 5,83. Padahal kita sepakat bahwa bilangan tersebut merupakan pecahan desimal di mana angka di belakang koma bukan puluhan dan satuan tapi persepuluhan dan perseratusan. Nah, penjelasannya adalah sehingga cara membaca yang benar sesuai kesepakatan adalah 5,83 atau 583 per 100, atau penyebutnya yang pertama lebih lazim. Nah, demikian juga pada bilangan 5,50
dibaca bukan 5,50, melainkan 5,50. Jika dulu orang masih menyebutnya bilangan pecahan, maka saat ini kita sepakati bahwa kita hanya menyebutnya sebagai pecahan atau bilangan pecah tanpaan. Adapun koma pada pecahan desimal boleh ditulis dengan tanda koma atau tanda titik. Nah, tata cara mengajarkan membaca pecahan desimal kepada peserta didik anak SD. Yang pertama, guru harus menjelaskan arti dari pengertian dari pecahan desimal secara detail. Yang kedua, guru menjelaskan di mana titik desimal dan kegunaan tanda titik pada angka desimal atau nilai lebih kecil dari angka 1. Yang ketiga, guru menjelaskan tata letak pembacaan angka dimulai dari puluhan, satuan, titik desimal, persepuluhan, dan perseratusan berada. Angka 1 ini sebagai puluhan, angka 3 sebagai satuan, titik desimal di belakang angka satuan. Yang ini 95. Angka 9 yaitu sebagai persepuluhan dan angka 5 itu sebagai perseratusan. Jadi ini untuk keterangan 13, angka desimal yaitu 13,95. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya. Itu mempunyai dua cara pengubahan pecahan, yaitu yang pertama, mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Yang kedua, mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Cara mengubah bilangan pecahan biasa ke pecahan desimal, yaitu pada dasarnya bilangan desimal adalah bilangan hasil pembagian dari pembilang dan penyebutnya. Catatan, pecahan bilangan desimal dinyatakan dalam bentuk paling sederhana kecuali jika ditentukan seberapa banyak angka di belakang koma. Contohnya angka desimal dari pecahan 1/2. Yang paling sederhana adalah 0,5. Jika diinginkan dua angka di belakang koma, maka menjadi pecahan 1/2 adalah 0,50. Ada pecahan biasa yang jika diubah menjadi pecahan desimal, maka menjadi angka yang tidak terbatas karena tidak ada habis dibagi bilangannya. Contoh 10, 100, 1000, 10.000 dan tak terhingga. Contohnya pada angka 1/3. Jika diubah menjadi pecahan desimal, maka hasilnya 0,33333. Dalam hal ini perlu ditentukan banyaknya angka di belakang koma. Misalnya 1/3 ditulis 2 angka di belakang koma adalah 0,33. Sebagai catatan, kalau ada 1 angka di belakang koma itu pasti per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma itu per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma itu per 1000. Dan kalau ada 4 di belakang koma itu per 10.000. Nah, yang ketiga, cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Di sini ada contoh soal di mana 456 789. Itu 4 itu nilainya ratusan. 5 itu nilainya puluhan. 6 itu nilainya satuan. 7/10 nilainya 7/10 atau 0,7 karena dia 1 di belakang koma.
8 per seratusan nilainya 8 per 100 atau 0,08 karena dia ada dua angka di belakang koma, maka per 100. Yang 9 per seribuan nilainya 9 per 1000 atau 0,009 karena 9 itu ribuan, 3 angka di belakang koma. Jika ditulis dalam panjang akan diperoleh seperti berikut. 456.789 sama dengan 400 ditambah 50 ditambah 6 ditambah 0,7 ditambah 0,8 ditambah 0,009, di mana 456.789.000 itu 400 ditambah 50 ditambah 6 ditambah 7 per 10 ditambah 8 per 10 ditambah 9 per 1000 sama dengan 400 ditambah 50 ditambah 6 ditambah 700 per 1000, 80 per 1000, 9 per 1000 sama dengan 400 ditambah 50 ditambah 6, 789 per 1000 karena 3 angka di belakang koma. 456,789.000 sama dengan 400.000 per 1000 ditambah 50.000 per 1000 ditambah 6.000 per 1000 ditambah 789 per 1000. Jadi 456.789 per 1000. Apabila suatu pecahan biasa atau campuran akan diubah atau dinyatakan ke dalam pecahan desimal, maka dapat dilakukan dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, atau 10.000 dan seterusnya. Dapat pula dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya Nadila. Di sini saya ingin mempresentasikan pecahan biasa diubah ke pecahan desimal dan pecahan desimal diubah ke pecahan biasa. Di sini saya langsung ngasih contoh soalnya saja. Saya mulai dari pecahan desimal diubah ke pecahan biasa. Simak ya. Yang pertama saya mempunyai angka 0,7. 0,7 di mana angka di belakang di belakang koma ini hanya ada satu angka, yaitu angka 7. Jadi penyebutnya adalah 10. Jadi 0,7 sama dengan 7 per 10. Karena ini tidak bisa diubah menjadi pecahan yang lebih sederhana lagi, maka cukup sampai di sini. Yang kedua, di sini saya akan mengasih contohnya yang kedua 0,85. Di mana angka di belakang koma ada 2, maka penyebutnya adalah 100. Karena ini masih bisa untuk disederhanakan lagi atau diperkecil lagi, di sini saya akan membagikan 5. 85 dibagi 5. 85 dibagi 5 yang hasilnya ada 17. Dan 100 dibagi 5 yang hasilnya 20. Karena ini tidak bisa untuk dikecilkan lagi, cukup sampai di sini. Dan yang ketiga, saya akan memberikan contoh 0,125. Di mana di belakang koma ada 3 angka, maka penyebut menjadi 1000. Di sini diubah, masih bisa diubah ke lebih sederhana lagi, kita bagi 5. 125 dibagi 5 hasilnya 25, dan 1000 dibagi 5 hasilnya 200. Cukup sampai di sini saja. Ini pecahan desimal diubah ke pecahan biasa. Tergantung dari di belakang nolnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung untuk ngajari ke anak-anak muridnya. Dan tadi saya sudah menjelaskan dari pecahan desimal diubah ke pecahan biasa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya dari pecahan biasa diubah ke pecahan desimal. Yang pertama, 3/5. Di sini saya akan mengajarkan 2 cara. Yang pertama, cara perkalian.
Ini 3 bagi 5, 3 per 5, sama-sama bisa dikalikan 2. 3 dikali 2 hasilnya 6, 5 dikali 2 hasilnya 10. Dan 6 per 10 sama dengan 0,6. Dan nanti akan saya ajarkan cara yang kedua setelah yang ini. Yang kedua, saya mempunyai soal. Di sini soalnya itu 3 per 4. 3 per 4 karena tidak bisa dikalikan 3 maupun dikalikan 4 atau dikalikan 2. Bisa dikalikan 4, tapi kita langsung aja karena ingin mendapatkan penyebutnya 100. Di sini kita mengkalikan 25. 25 dikali 3. 5 kali 3 15 ditambah 1. 3 kali 2 6 ditambah 1 7. Dan hasilnya 75. Dan 25 dikali 4. 5 kali 4 20. 4 kali 2 8 ditambah 2 100. Penyebutnya adalah 100. Dan di sini kita langsung 100 dibagi 75 yang hasilnya adalah 0,75. Dan bagaimana kalau kita mau mendapatkan penyebutnya itu 1000? Kita contoh soalnya seperti 3 per 8 seperti ini. Ini langsung aja dikalikan 125. 125 dikali 3. 5 kali 3 15 ditambah 1. 3 kali 2 6 ditambah 1 7. 3 kali 1 3. 375 per otomatis 8 kalinya adalah 1000. Tapi kita hitung dulu ya teman-teman, takut saya salah. 5 kali 8 adalah 40. 0 4. 8 kali 2 adalah 16. 16 tambah 4 adalah 20. 8 kali 1 8 tambah 2 1000. 10. 375 dibagi 1000 yang hasilnya 0,375. Ini contoh perkalian. Jika teman-teman ingin simpel, saya akan menghapus ini. Contoh pembagian 3 per 5, di mana di sini penyebut ada di dalam kurung dan pembilang ada di luar. Karena 3 dibagi 5 tidak bisa, maka ditambahkan 0, di sini 50. 50 dibagi 3. Kita skip. Ya, tadi cara yang pertama adalah dikali dan cara yang kedua adalah dibagi. 3 per 5. Di sini si pembilang adanya di dalam kurung dan penyebut adanya di luar. Karena 5 dibagi 3 nggak bisa, makanya kita 0, di sini langsung turun 0. 5 dibagi 3 hasilnya 6. Makanya sama. Hasilnya tetap 0,6 dan ini 0,6. Dan yang kedua sama seperti yang tadi, yaitu soalnya 3 per 4. Di sini hasilnya tadi 0,75. 3 dibagi 4. Karena tidak bisa 0, 30. Yang mendekati 4 dikali berapa yang mendekati 30 adalah 7. 7 kali 4 28. 30 dikurangi 28 atau bisa seperti ini. Pinjam ke sini 10 dikurangi 8 hasilnya 2. Dan ini sama-sama 2 0. Lalu kita tambahkan lagi 0-nya. Kalau seperti ini tidak bisa ditambahkan koma karena sudah ajaran dari sana seperti ini. 4 dikali berapa hasilnya 20? 4 kali 5 20. Maka hasilnya sama. Gini teman-teman caranya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang mengubah
mengubah desimal ke pecahan biasa, yaitu mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa merupakan kebalikan dari mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran dapat dilakukan dengan menguraikan panjangnya terlebih dahulu. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, buat bentuk pecahan A per B. Yang kedua, jadikan bilangan desimal sebagai bentuk pecahan per 10, 100, 1000, dan seterusnya. Yang ketiga, sederhanakan bentuk pecahan tersebut. Seperti di bawah ini ada contoh soal, yaitu nyatakan pecahan-pecahan desimal berikut ke pecahan biasa, yaitu 0,5, 0,75. Cara penyelesaiannya itu, untuk mengerjakan soal pertama adalah yang pertama, buat bentuk pecahan A per B dari 0,5 yaitu 5 per 10. Yang kedua, sederhanakan 5 per 10. Disederhanakan pembilang dan penyebutnya dibagi 5 menjadi 1 per 2. Jadi bilangan pecahan biasa dari 0,5 adalah 1 per 2. Dengan cara yang sama seperti contoh soal kedua adalah 1. Buat bentuk pecahan A per B dari 0,75 yaitu 75 per 100. Yang kedua, sederhanakan 75 per 100 disederhanakan pembilang dan penyebutnya dibagi 25 menjadi 3 per 4. Yang ketiga, jadi bilangan pecahan biasa dari 0,75 adalah 3 per 4. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.